Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Teknologi Kinerja, jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami dari kelompok 3 akan membahas terkait peran teknologi kinerja di dalam proses pembelajaran maupun peningkatan kualitas hasil belajar. Nah, pembahasan kami ini didasari oleh adanya masalah-masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah masalah peningkatan mutu. Teknologi pendidikan sebagai studi dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Untuk itu, teman-teman sekalian silahkan simak video berikut. Human Performance Technology didefinisikan sebagai pendekatan rekayasa untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh orang dalam suatu organisasi sebagai performer. Dalam implementasinya, teknologi kinerja khususnya dalam bidang pendidikan harus mengacu dan memperhatikan landasan teknologi kinerja yang berhubungan dengan proses pembelajaran, yang terdiri dari landasan psikologis dan sosiologis, sehingga dalam prosesnya dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Pengertian teknologi kinerja. Dapat kita ketahui bahwa teknologi kinerja berdasar dari kata kinerja dan teknologi. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengertian teknologi kinerja merupakan suatu proses peningkatan kompetensi oleh manusia dan organisasi guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil kerja yang didasarkan pada pengembangan sistem yang sistemik dan sistematis. Beberapa karakteristik dari teknologi kinerja antara lain adalah: yang pertama, teknologi kinerja adalah suatu disiplin ilmu atau bidang garapan. Yang kedua, tujuan utama dari teknologi kinerja adalah meningkatkan kinerja. Yang ketiga, di dalam teknologi kinerja terdapat istilah organisasi. Organisasi tersebut tidak hanya bergerak di perusahaan, tetapi juga dalam aspek aktivitas manusia yang memiliki ciri-ciri terdiri dari sekumpulan orang dinamis di dalam sebuah sistem yang memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, peningkatan produktivitas dilakukan melalui sebuah intervensi yang dirancang dikembangkan secara efektif. Yang kelima, teknologi kinerja berorientasi pada hasil, bersifat menyeluruh atau komprehensif dan sistematis. Adapun tujuan utama dari teknologi kinerja pada suatu lembaga menurut Stolovitz dan Gibbs adalah memperkenalkan teknologi kinerja sebagai arti dari pemakaian penerapan di mana tujuannya adalah memberikan penghargaan kinerja yang bernilai kepada seseorang di tempat ia bekerja. Peran teknologi kinerja dalam proses pembelajaran atau kualitas belajar. Membahas mengenai teknologi pendidikan dan teknologi kinerja tentunya tidak lepas dari membahas mengenai teknologi itu sendiri. Teknologi adalah penerapan dari ilmu dalam bidang-bidang tentu untuk membantu memecahkan masalah. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktis etik dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Jelas tujuan utamanya, yaitu untuk yang pertama, memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran agar efektif, efisien, dan menarik. Dan kedua, meningkatkan kinerja sehingga fungsi seseorang teknologi pendidikan tidak hanya sebagai seseorang ahli yang bertanggung jawab dan berjalannya sebuah proses pembelajaran, namun juga sebagai ahli di bidang peningkatan
kinerja atau Human Performance Technology. Peran teknologi kinerja sendiri dalam proses pembelajaran dan peningkatan kualitas belajar adalah menjadi pemecah masalah dalam berbagai suatu organisasi maupun individunya. Teknologi kinerja baik secara individu maupun tim lebih berperan sebagai konsultan dan analisis sistem yang bertugas dalam mendiagnosa masalah, mengidentifikasi akar masalah, menyusun strategi pemecahan masalah, melaksanakannya, mengevaluasi, dan secara terus-menerus memperbaikinya. Teknologi kinerja yang lebih berbasis terapan, menurut Gates tahun 1986, juga mengajukan perspektif alternatif lain dalam teknologi pembelajaran. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa teknologi kinerja dalam proses pembelajaran maupun peningkatan kualitas belajar adalah sebagai pemecahan masalah, di mana teknologi kinerja dalam proses pembelajaran itu bertugas sebagai konsultan maupun analisis sistem yang terjadi dalam proses pembelajaran, di mana kita dapat mendiagnosa masalahnya, menyusun strateginya, maupun mengidentifikasi akar masalahnya. Begitupun seterusnya, di mana peran-peran teknologi kinerja dalam proses pembelajaran itu bisa kita bedakan menjadi 3, yaitu yang pertama melihat dan meningkatkan kinerja peserta didik siswanya, kemudian yang kedua melihat dan meningkatkan kinerja pendidik dan perancang pendidikannya, kemudian yang terakhir adalah melihat dan meningkatkan kinerja institusi atau organisasi pendidikan.